Oke, di video ini kita akan membahas tentang pet seorang pembuat aplikasi. Jadi apa sih yang harus Anda pelajari untuk menjadi sebuah orang pembuat aplikasi? Jadi yang pertama harus dilakukan adalah mencari tahu apa yang ingin Anda buat. Sebelum belajar sesuatu, salah satu langkah terbaik untuk belajar adalah mencari tahu apa yang ingin Anda buat. Jadi Anda bisa belajar dari orang-orang yang sudah mahir atau yang sudah sampai di sana, di tujuan yang Anda inginkan. Anda bisa melakukan teknik ATM, amati tiru modifikasi. Jadi Anda bisa amati dulu dia dulu belajarnya itu kayak gimana, lalu tiru cara belajarnya dan modifikasi sedikit sesuai dengan bagaimana sih cara belajar yang terbaik untuk Anda. Kemudian jika Anda ingin misalkan saja membuat aplikasi, kemudian Anda sudah belajar selama setahun gitu misal, tiba-tiba Anda ingin membuat game, itu nggak masalah. Jadi saya sarankan sih Anda itu lebih baik konsentrasi di satu dulu. Misalkan saja buat beberapa produk dari hal tersebut, misalkan Anda membuat aplikasi 5 gitu. Setelah Anda tahu Anda kurang berminat di sana, Anda bisa pindah ke game. Itu rasanya lebih mudah karena konsep-konsepnya itu lebih mirip ya, dibandingkan Anda sebulan belajar game, sebulan belajar aplikasi, itu agak sulit ya. Kita ingin membuat sesuatunya. Kemudian jika Anda ingin membuat aplikasi, Anda bisa menggunakan teknologi yang ngetren sekarang seperti React Native dan Flutter. Jadi menggunakan teknologi ini Anda bisa menghemat banyak waktu dan biaya karena dia itu bersifat sekali nulis code itu dapat 2 aplikasi minimal, misalkan saja di Android dan iOS, dan Anda bisa porting ke lain, misalkan saja ke Windows dan website. Kemudian belajar dari mana? Jadi yang pertama itu Anda harus mengerti tentang algoritma dan struktur data. Jadi ketika Anda sudah kuat di bagian algoritma dan struktur data, Anda itu pengen pindah antara satu bahasa pemrograman ke bahasa pemrograman lain itu cukup mudah gitu. Karena mereka itu mirip-mirip gitu algoritmanya, tinggal sintaksnya saja yang sedikit berbeda. Yang kedua itu adalah mempraktekkan apa yang Anda ingin pelajari. Misalkan saja Anda ingin membuat sebuah aplikasi to-do list. Anda cari dulu tutorialnya, kemudian tiru apa yang dia lakukan di video tutorialnya. Setelah itu Anda bisa menggunakan teknik modifikasi. Jadi Anda lakukan saja hal yang kedua ini, misalkan saja membuat to-do list, kemudian membuat aplikasi untuk menghitung laba gitu, menghitung berapa jarak 2 kota misal seperti itu. Cukup yang simpel-simpel saja terlebih dahulu gitu. Jadi kita itu buatnya dari simpel ke yang lebih rumit gitu. Gak usah baru belajar itu langsung buat marketplace itu. Jadi emang sih bisa, tapi konsepnya itu masih belum nyangkut gitulah. Jadi kita cukup yang simpel dulu, perlahan-lahan lah nanti ditingkatkan tingkat kesulitannya. Nah, setelah Anda melakukan hal yang kedua itu atau step kedua, jadi Anda sudah mulai nyaman menggunakan tools atau sebuah framework. Nah, di sana itu Anda bisa misalkan aja mencari kerja gitu. Pekerjaan yang cukup kecil-kecilan gitu, lalu membuat proyek-proyek baru lainnya. Baik, perjalanan saya menjadi seorang pembuat aplikasi. Sekarang kita akan membahas tentang perjalanan saya menjadi seorang pembuat aplikasi. Jadi awalnya itu saya adalah seorang blogger. Jadi blogernya itu saya tekuni sejak SMP. Kemudian di blogger ini saya itu tertarik untuk membuat website yang bisa diisikan AdSense atau bisa membuat penghasilan pasif dari iklan. Setelah saya lakukan beberapa tahun itu, rasanya itu saya kurang rajin gitu buat artikel, jadinya blognya terbengkalai. Akhirnya saya pindah ke WordPress. Jadi dengan WordPress itu saya bisa menggunakan tools yang ada di WordPress untuk membuat website dan toko online. Nah, setelah itu saya masih bingung apa sih yang bisa saya gunakan untuk WordPress ini. Akhirnya saya di SMA belajar Pascal. Jadi Pascal ini termasuk bahasa pemrograman yang sudah jadul banget dan sekarang hampir nggak dipakai lagi karena sudah ada bahasa-bahasa baru seperti Java, C# dan lain-lain. Setelah itu saya merasa bingung gimana sih caranya untuk membuat user interface seperti website gitu, seperti aplikasi gitu. Akhirnya saya belajar C#. Jadi dengan menggunakan C# ini bisa membuat aplikasi Windows pada zaman itu. Setelah itu saya belajar C#, akhirnya bisa membuat aplikasi pertama saya seperti aplikasi menghitung gitu tapi dengan UI-nya. Kemudian saya merasa bahwa kurang pas aja ya gitu. Akhirnya saya pindah ke website dengan menggunakan HTML, CSS dan JavaScript.
Jadi pada waktu SMA, akhir-akhir SMA itu saya sudah berhasil membuat web sederhana dengan menggunakan ketiga hal ini. Kemudian saya lanjut ke Xamarin. Jadi Xamarin itu adalah sebuah framework hybrid untuk membuat aplikasi di banyak platform seperti di mobile salah satunya. Nah, saya rasa Xamarin ini agak kurang terkenal, jadinya tutorial tuh sedikit. Saya agak sulit untuk belajarnya, akhirnya saya pindah ke Laravel. Jadi di kampus itu pada saat itu dapat Laravel. Jadi ini mirip seperti HTML, CSS dan JavaScript tapi dengan backend. Akhirnya saya merasa bahwa Laravel kurang cocok dengan saya. Akhirnya saya menemukan React Native. Nah, dengan menggunakan React Native ini saya bisa membuat aplikasi mobile yang mirip dengan stylenya menggunakan HTML, CSS dan JavaScript, tetapi performanya itu mendekati native. Nah, dengan itu saya merasa bahwa belajar React Native ini tidak rugi-rugi banget itu. Artinya kalau misalkan saja React Native itu nggak terkenal lagi, saya bisa balik lagi menjadi seorang web developer dengan menggunakan React JS atau HTML, CSS dan JavaScript lagi. Baik, jadi apapun yang Anda inginkan, jadi hal yang terpenting adalah Anda menyelesaikannya. Jadi pada awal-awal saya membuat aplikasi itu emang benar-benar sulit untuk menyelesaikannya. Artinya ada saja sih hambatannya gitu. Jadi nggak semulus-mulus amat gitulah. Jadi yang terpenting ketika sudah menyelesaikannya Anda merasa puas gitu. Setelah itu Anda bisa memperbaiki aplikasi yang sudah Anda buat di kemudian hari gitu. Dan aplikasi-aplikasi yang Anda buat itu bisa digunakan untuk portofolio di kedepannya. Jadi ada manfaatnya juga.